Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amirul Haq dari Pendidikan Matematika kelas A tahun 2019 dengan NIM 20700119006. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya dari materi menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi, kita langsung saja ke videonya. Jadi, materi yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini yaitu cara menjadikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelum itu kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan diagram batang. Nah, diagram batang adalah bentuk penyajian diagram data statistika dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram dalam bentuk batang dapat digambarkan secara tegak, disebut diagram bentuk tegak, dan digambar secara mendatar yang disebut diagram bentuk datar. Lanjut. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menjadikan data dalam bentuk batang, diagram batang, yaitu yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebelum diagram batangnya. Kemudian, lukis sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan di satu titik pangkal. Kemudian, tentukan skala yang sesuai. Yang keempat, buat batang dengan untuk masing-masing kategori dengan lebar yang sama. Yang keempat, jarak antara batang terdekat harus sama. Yang kelima, tinggi atau panjang batang harus sebanding dengan frekuensi. Dan semua batang harus digambar pada sumbu yang sama, sumbu horizontal maupun sumbu vertikal. Yang terakhir, setiap diagram diberi keterangan. Nah, lanjut. Nah, kita lanjut ke menjadikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, kita ambil contoh berikut adalah data pegawai PT ABC menurut jenis kelamin dengan tingkat pendidikan tahun 2006. Nah, di sini dilihat terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tingkat pendidikan yang dari SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Di mana untuk tingkat pendidikan SD terdapat 30 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 10 perempuan. SMP 70 orang terdiri dari 48 laki-laki dan 22 perempuan. SMA 36 laki-laki dan 19 perempuan, total 55. D3 15 laki-laki dan 5 perempuan. S1 25 laki-laki dan 8 perempuan, dan S2 14 laki-laki dan 6 perempuan. Jadi total laki-laki 158 dan total perempuan adalah 70. Nah, jumlah seluruh pegawai adalah 228. Kemudian kita menggambar dalam bentuk batang tegak. Yang pertama, kita menggambar dulu grafik tabel distribusinya, yaitu yang sudah di samping. Kemudian kita menggambar sumbu tegak dan sumbu datar. Sumbu datar itu adalah yang ini, dan sumbu tegak itu yang naik ke atas. Kemudian kita memberikan skala. Jadi kita berikan skala 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Sedang untuk yang di bagian horizontal kita membuat keterangannya, yaitu untuk SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Kemudian kita membuat jarak antara satu diagram dengan diagram yang lainnya itu sama, sehingga skalanya sesuai. Kemudian kita melukiskan diagram batangnya sesuai dengan frekuensi yang ada. Jadi untuk SD terdapat 30 pegawai, sehingga diagram batangnya berada di 30 sampai di angka 30. Untuk SMP terdapat 70, sehingga diagram batangnya ujungnya berada di angka 70. Kemudian untuk SMA terdapat 55, jadi diagramnya itu berada di antara 50 dan 60. Kemudian D3 itu 20 orang, S1 33 orang, dan S2 itu 20 orang.
Kemudian kita memberikan keterangan di setiap diagramnya. Seperti pada sumbu tegak itu yang dimaksud adalah jumlah pegawainya. Sedang untuk yang mendatar itu diberi keterangan tingkat pendidikan. Nah, begitu pula untuk yang diagram batang mendatar, di mana untuk diagram sumbu tegaknya kita menuliskan tingkat pendidikannya, sementara untuk jumlah atau keterangan jumlah dan frekuensinya itu berada di sumbu datar. Maka kita lakukan sesuai dengan langkah yang sebelumnya, maka akan didapat data yang persis dengan yang sebelumnya, namun dengan skala dan arah sumbu yang berbeda. Yang pertama itu tegak dan yang kedua itu mendatar. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.